Untuk contoh ITS yang lain, teman-teman, ini adalah AVCS, Advanced Vehicle Control System. Jadi kalau yang tadi itu, yang kemarin ya, kita mendiskusikan tentang aplikasi ITS di dalam infrastrukturnya. Kalau yang di sini, yang AVCS ini terdapat dalam kendaraannya. Jadi di kendaraannya itu dilengkapi sensor alat ya untuk mengarahkan pengemudi berkendara dengan aman. Jadi di sana di sensor yang ada di kendaraan tersebut itu bisa memberitahu pengemudi tentang misalnya jarak dengan kendaraan lain, ya jarak dengan kendaraan lain, atau berada di lajur jalan yang salah, atau juga jika kecepatannya terlalu tinggi. Jadi yang mungkin teman-teman sebagai seorang driver sering ya, atau sudah tahu ya, kalau misalnya ini kendaraannya, ya ini depan ya, kalau arah ke sana berarti depan. Nah, ketika teman-teman juga akan memarkirkan kendaraannya gitu, atau ingin melakukan gerakan mundur, ya, jadi perseneling mundur, itu di beberapa kendaraan yang keluaran terbaru dengan harga yang tidak murah, itu biasanya dia ada sensor di sini di bumper belakang ini, sehingga ketika kita akan melakukan gerakan mundur, dia akan bunyi. Jadi kalau kita mau mundur ada halangan, dia akan memberikan sensor. Semakin mendekati halangan tersebut, maka jarak bunyinya akan semakin dekat. Jadi misalnya ketika jaraknya 5 meter dia masih tit gitu doang. Tapi kalau begitu lebih dekat lagi, ritmenya lebih cepat. Nah, ketika lebih mendekati hampir dengan jarak yang kurang dari setengah meter, dia akan berirama dengan lebih cepat gitu. Itu kalau di belakang, di bumper belakang. Di bumper depan juga ya, jadi diletakkan di sini biasanya ya, beberapa kendaraan gitu. Gitu. Itu juga ketika kita berada mendekat dengan kendaraan yang lain, itu akan sensornya berbunyi otomatis. Nah, tapi saya juga pernah mengalami, jadi dulu waktu mobil saya itu yang enggak mahal gitu mobilnya, jadi tidak ada sensor ini. Setelah saya ke bengkel, itu ternyata bisa juga ternyata ditambah instalasinya gitu teman-teman. Jadi bisa di install secara manual gitu. Jadi dibor bumpernya lalu dipasang aplikasi tersebut sehingga bisa tadi sebagai sensor jarak gitu. Ya. Ini juga biasanya disebut Intelligent Cruise Control System ya. Jadi ini bisa juga untuk mengarahkan kendaraan. Misalnya kalau yang di sini tentang jarak dengan kendaraan yang lain ya, jarak dengan kendaraan di depannya, dia sudah ada warning di situ, memberikan sensor bunyi. Nah, tapi yang sekarang sudah diteliti dan sudah dipublikasikan ya, diteliti dengan baik dan sudah dipublikasikan, itu yang ada di Jepang. Saya pernah lihat dan dipresentasikan di kampus kita, itu ada kendaraan yang dia bisa jalan sendiri teman-teman. Jadi tanpa driver dia bisa jalan sendiri, dan utamanya itu biasanya mengantar seseorang yang tidak bisa mengemudi. Jadi kendaraannya itu bisa langsung mendeteksi arah, jadi kita tinggal bilang aja mau kemana gitu, dia jadi bisa ngarahin sendiri.